Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tito di dinding. Nah, sekarang kita mau bikin tutorial tentang pendaftaran PPDB online 2020 Provinsi Lampung. Bapak Ibu orang tua, terus anak-anak calon siswa, ya nanti pada saat pendaftaran ini ada linknya, ya. Linknya ini lampung.siap-ppdb.com. kerennya lampung.siap-ppdb.com. Nanti ini dimasukkan dalam browser, diketik. Saya malas ngetik, saya copy paste aja. Ya, enter. Ya, nanti tampilannya nggak seperti ini, karena ini demo ya. Saya pakai yang demo. Kalau yang demo ya, yang demo. Nah, ini ada demonya, Lampung demo siap-ppdb.com. Ini yang demo. Nah, kalau yang sebenarnya ini lampung.siap-ppdb.com. Ini yang demo ya. Kita pakai yang demo, sama nanti aplikasinya. Ya, kita coba daftar. Intinya sama nanti, yang prestasi, pindah orang tua, afirmasi, itu sama caranya. Kita pilih satu aja, pakai yang zonasi, karena banyak peminatnya di zonasi, banyak pendaftarnya. Syarat-syarat insya Allah nanti ada di sini, apa aja yang diupload. Ya, kalau untuk zonasi itu cuma 4, SKL atau ijazah, ya, surat keterangan lulus atau ijazah untuk yang tahun lalu, kartu keluarga, pas foto, sama surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ya, suratnya dari orang tua ya. Kita klik pengajuan pendaftaran. Saya sudah ada nomornya ini untuk coba-coba ini. Ya. Nomor yang digunakan untuk pendaftaran ini, ya, nomor UN yang ada di sini ada nomor SKHUN atau nomor ujian. Nomor ujian ini nomor peserta ujian ada di SKL, surat keterangan lulus. Ini saya pinjem, ini saya minta sama Mas Febri nih, mohon maaf ini ya, Ade Ahmad Farhat Aris. Nah, ini untuk saya cuma mau ngasih tahu mana sih yang diinputkan untuk pendaftaran ya, ini ya. Kalau sekarang ini dipakai nggak bisa, kita pakainya yang ini, nomor pendaftar pesertanya. Mana tadi? Ini dia nomornya, 11 digit. Dari belakang hitungnya, stripnya nggak ikut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari ya, 01, 0096, 0001, 8, bukan 0 ya, benar ya, ini ya, ingat 11 digit. Kalau depannya ini ada, maka yang diambil 11 digit. Kalau yang depan ini nggak ada, ya dia biasanya isinya ya 11 ini. Biasanya yang lengkap ini 2, 20, 12. Orang nanya-nanya ini apa sih ya, gitu. 2 ini kode tingkat SMP, kalau SD 1, kalau SMA 3, kalau SMK 4. Tahun lulus 2020, 12 ini Lampung. Nah, ini Lampung. Kita ambil yang sini. Nah, nanti kalau yang dari kabupaten lain depannya ini bukan 01. Ya. Ini yang diinputkan di sini. Nah, kita masukkan 11 digitnya. Terus kita klik dalam provinsi, karena dari Lampung. Kalau yang dari luar provinsi, kliknya di sini. Kalau luar Lampung ya, yang luar Lampung nanti ada pilihan provinsinya, dari mana sekolahnya, kabupatennya, lulus tahun berapa. Ini sama. Ya. Yang ini bawahnya sama. Bedanya cuma di sini. Kalau yang dalam provinsi tidak ada pilihan itu, langsung tahun lulus. Salah, jenis kelulusan. Ada reguler itu yang biasa, ada yang paket. Yang paket B atau SLB lain ya. Yang paket reguler tahun lulusnya 2020, isikan angka ini 2144, kode 2144. Nah, kita klik lanjut. Ya, sudah lanjut. Data ini tidak bisa dirubah karena datanya sudah ada di server nantinya. Datanya sudah ada di server, yang atas ini nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah yang mana? Alamat. Ini alamatnya masih strip. Masa alamat rumah lu di mana? Di strip. Ya, repot juga. Ya, kita akan coba daftarkan rumahnya Jalan Panglima Polim. Nomor 11 gitu.
Provinsinya udah pasti Lampung, kabupatennya ya, kita pilih Kota Bandar Lampung. Ini yang untuk Bandar Lampung. Untuk yang di daerah-daerah ya sama juga. Lampung, kabupatennya mana, kecamatannya mana yang ke alamatnya Tanjung Karang Barat. Nanti kelurahannya muncul segala mider. Ya, ini tinggal milih aja. Milih provinsinya, kabupatennya, kecamatannya, terus kelurahannya. RT-nya diisi sesuai dengan kakak. Ini isian dengan sesuai dengan kartu keluarga ya. Kalau sudah diisi, kita klik cari lokasi. Nah, ini kan nggak ada nih, ini belum kelihatan nih. Masa kita di Kalimantan, Sulawesi ya. Kita klik cari lokasi, maka akan diarahkan titik kita sesuai dengan yang kita ketik. Ini domisili tadi. Nah, disinilah kira-kira ya, kira-kira nggak bisa dipastiin ya. Kira-kira lokasinya sudah. Setelah itu nama orang tua. Suryo, contoh, maaf ini namanya Suryo. Nomor handphone, ya usahakan nomor handphone yang aktif. Nomor handphone orang tuanya lah yang aktif. Nah, nomor ibunya kalau bisa. Ya, setelah itu kita klik lanjut. Nah, ini sudah 3 tahap. Tadi nomor peserta, nomor input peserta, unggah berkas. Berkasnya bisa ditarik, bisa kita klik di kotak-kotak ini. Kita klik aja. Klik. Pertama itu tadi adalah kartu keluarga. Kita klik lagi surat keterangan lulus atau ijazah. Boleh surat keterangan lulus, SKL, atau ijazah untuk yang tahun lalu lulusnya. Terus foto, boleh berwarna, boleh enggak lah, nggak apa-apa, nggak usah nyusah-nyusahin kalau kata saya mah. Warnanya kan yang penting ada, hitam dan putih, gitu ya. Surat pertanggungjawaban. Nah, ini tanda tangan orang tua bermaterai ya. Ini contoh saja, ini nggak ada cuma tulisan aja, materai. Materai, nggak ada Pak Terai, adanya materai. Oke, terus lanjut lagi. Nah, sampai sekarang pilihan sekolah. Pilih sekolahnya. Sekolah ini akan muncul sesuai dengan zonasi tempat tinggal kita. Nah, kita bisa milih daftar di sini. Nah, daftar di SMA 7, SMA 8 karena zona kita masuk semua di sini. Ya, tergantung jaraknya. Terus mau daftar di mana? Di SMA 9. Nah, ini ada keterangannya nih. Kalau ke SMA 2 jaraknya 4 kilo. Kalau ke SMA 3 jaraknya 3 kilo sekian. Ke SMA 7 sekian. Nah, ini ada nih. Tinggal milih aja. Cari jarak yang paling dekat. Nah, ini SMA 9 paling dekat nih. Iyalah, masa Panglima Polim daftar di SMA 2 nggak diterima. Klik SMA 9-nya. Ya, langsung pilih IPA atau IPS. Cek kuotanya, ada di web itu nanti ada kuotanya. Ya. Cek kuotanya, terus di sini juga ada di sekolahan IPA apa IPS. Klik IPA. Kita simpan. Ya, sudah nih, sudah. Kita sudah mendaftar di SMA 9 jurusannya IPA. Lanjut. Sudah sampai tahap yang Tuaga Padma. Nah, cek ulang. Kita cek lagi, ini udah bener belum nih ya. Ini udah bener belum alamatnya nih ya. Waduh. Udah belum. Kalau belum, kita kembali sebelumnya. Ini jaraknya tadi kita ngisi kan di sana titiknya tut gitu ditentukan. Nah, di langkah ini maka akan muncul garis merah ini. Inilah jarak dari rumah ke sekolah atau jarak sekolah ke rumah kita. Ini jaraknya. Ini nah, yang tadi ya jaraknya 300 berapa kan? Di depan tadi sudah kelihatan. Kita nah, ini dia jaraknya nih. Radius 332 meter. Ini kayaknya positif. Hamil. Ya. Nah, kalau sudah dicek ulang, kayaknya sudah bagus. Nah, kita conteng setuju. Ini baca aja ya sendiri ya. Setuju, kita klik lanjut. Sampai di sini sudah belum? Nah, karena kita harus cetak dulu. Nah, wajib melakukan cetak
atau print out, ya wajib. Nah, kalau ini nggak dicetak, belum selesai perintahnya. Kita cetak. Ya, yang punya printer silakan cetak ke printer, yang nggak punya printer cetaknya ini, ya, pakai PDF. Jadi file nyimpannya di komputer, di handphone atau di laptop. Kita klik save. Nah, namanya nih, bukti pendaftaran Andre Robinson. Simpan. Sudah, kalau sudah kita tutup. Cancel boleh. Nah, ini itu pendaftarannya sudah ada, kita tutup saja. Nah, sudah selesai, kita tutup. Ya, tadi kan kita sudah ambil tuh datanya. Nah, ini tadi nih bukti pendaftarannya nih, ya. Nih, ini disimpan, jangan hilang-hilang. Otrek. Nah, kita kembali ke beranda. Sampai di sini proses pendaftarannya selesai. Nah, kalau mau lihat hasil seleksinya, kliknya di sini. Hasil seleksi, pilih sekolahnya SMA 9. Nah, kita lihat kok nama kita belum ada nih, nggak muncul-muncul. Waduh, kenapa ya? Ditolak apa enggak? Untuk mau tahu kita sudah diverifikasi atau belum, kita bisa lihat di sini di menu cari. Ya, di menu cari. Kalau sudah diverifikasi terus kuotanya juga lebih, kita butuhnya 5 orang, ternyata kita pendaftarnya jaraknya lebih jauh, 6 gitu, mungkin juga nggak masuk di daftar ini. Nah, daftar yang muncul ini daftar yang lolos jaraknya, seleksinya berdasarkan kuota, jumlah kuotanya berapa, potongnya seperti itu. Ya, kita cari tadi, kita masukkan nomor pendaftarannya, nomor UN-nya, ya, nomor UN-nya tadi kita ketik, kita klik. Nah, gambar yang hijau ini. Tag. Ya, kita lihat Andre, tempat tanggal lahir, kincau, blang, titik koordinat sesuai dengan tidak. Ya, proses verifikasi. Dilihat si Andre proses verifikasi, berarti belum diverifikasi sama operator. Nah, kita cek lagi, ini tadi masih statusnya proses verifikasi. Ya, verifikasi. Kita tungguin ini 1 menit, 2 menit, 10 menit. 10 menit kita tunggu. Kita cari lagi. Boleh di refresh ini, crack, boleh juga cari lagi. Kalau udah keluar dari sini, pokoknya kita udah keluar nih, udah di beranda, nggak bisa refresh. Refresh kan kosong nih. Ya enggak? Nah, kita cari lagi. Masukin lagi nomor peserta ujiannya yang ada di SKL. Ingat ya, ini ya nomor peserta ini ya, ingat ya, tanpa strip. Cari. Nah, dari tadi mana? Nah, ini dia. Nah, kalau sudah diverifikasi, nah munculnya ini. Ya, ini status diverifikasi. Ya, jalur zona jenjang SMA, tanggal ajuan tadi hari ini status diverifikasi. Kita lihat tadi siapa namanya, Andrew Robinson. Kita cek di seleksi untuk melihat masuk seleksi atau enggak. Di sini ya, seleksi SMA 9, Andrew Robinson masuk karena jaraknya ini tadi sekian. Ya. Kalau kita cari, ya kalau kita nggak masuk di sini, kita tetap harus cari. Kenapa kok nggak masuk di situ? Kita cari ya. Ini yang verifikasinya ditolak. Ya, kita cari. Ya. Nah, ini kita tunggu. Ini sudah diverifikasi apa belum? Kita cari lagi. Atau di refresh juga boleh. Kalau dia masih nampil seperti ini, di refresh saja. Kalau sudah tidak nampil, kita cari lagi. Refresh. Kita ditolak. Ya, kalau yang tadi terverifikasi, yang ini ditolak. Kenapa ditolak? Nah, dilihat di sini. Mohon maaf,
kakak tidak jelas gambar. Gambarnya harus gambar, mohon diperbaiki. Mohon diperbaiki dan daftar kembali dari awal. Nah, jadi kalau ditolak, calon siswa masih bisa mendaftar kembali. Kalau ditolak, ya, kalau ditolak. Nah, kalau ditolak tidak akan muncul di sini. Nah, ini tadi siapa tadi namanya? Amanda. Nah, nanti kalau sudah kakaknya sudah diperbaiki, terus diterima verifikasinya, maka ya ini ya yang verifikasinya diterima. Kita cek verifikasinya diterima. Ya, ini bunyinya ya diverifikasi. Nah, verifikasi. Kalau yang tadi bunyinya ditolak. Perbaiki, nanti daftar ulang, diverifikasi kembali. Kalau disetujui dan jaraknya masuk dalam kuota, maka namanya akan masuk di dalam seleksi, ya, di dalam seleksi sini, ya. Untuk jalur yang lain sama, Jadi siswa jangan buru-buru nangis terus marah sama emak bapaknya, nama saya nggak muncul-muncul, ini gimana? Nah, cari dulu di menu cari, mana menu cari, ya dicari dulu kenapa kok nggak muncul-muncul, apa sebabnya. Jangan buru-buru marah ya. Cari dulu, sebabnya apa? Oh, ternyata ditolak. Nah, kenapa saya ditolak? Oh, ini, maka daftar kembali. Ya, saya kira cukup, Bapak Ibu, untuk pendaftaran. Jalur yang lain sama, kembali saya sampaikan sama jalurnya, baik prestasi maupun punya orang tua dan afirmasi. Sama caranya, hanya file yang diupload saja yang berbeda, caranya sama. Kita cari lagi seleksi, lalu zonasi sekolahnya ya. Kalau dia tidak nampil di sini, dicari di sini, menu ini cari, kenapa tidak nampil, ya, harus dibahas kenapa kok nggak nampil. Cari, ya. Oh, ternyata ditolak. Kenapa ditolak? Ya, jadi gitu ya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titok di dinding.